Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita kembali boleh beribadah bersama-sama pada hari Minggu pagi ini. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita terlebih dahulu satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan istirahat bagi kami Tuhan pada malam hari tadi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami kembali ya Bapa. Kalau masih ada kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau kiranya yang beracara di tengah-tengah kami. Sucikan kuduskan setiap kami Bapa, layakkan untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah semua yang ikut beribadah Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Lawat dengan roh kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan roh puji-pujian dan penyembahan dalam mulut kami yang sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Mari Roh Kudus, Engkau yang leluasa bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita memulai ibadah kita dengan menaikkan satu pujian. Kita katakan kepada Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur,
penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Bapa, terima kasih, ku berterima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya benar ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kasih setiamu dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, kalau istirahat malam ya Tuhan yang sudah Tuhan boleh berikan kepada kami ya Tuhan Yesus, kalau kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, kalau nafas yang masih Tuhan berikan kepada kami mengucap syukur untuk semuanya ya Bapa, untuk kesempatan boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan Yesus boleh terus memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau datang ke bait suci-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menghadap dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian dan sembah pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tahtanya. Mari kita memuji, menyembah kepada Tuhan, menaikkan haleluya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya. Hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Sekali lagi kita katakan, Tuhan hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Mari
merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dengar suara yang berseru-seru memuji memuliakan nama Tuhan. Ku dengar suara berseru. Anak domba yang dikorbankan, dia layak untuk terima pujian dan penyembahan kita. Yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Mari nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, puji-pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudaraku, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan karena Tuhan baik. Hanya Tuhan saja yang sanggup untuk mengubah duka cita kita menjadi sukacita, ratapan kita menjadi tari-tarian. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita katakan, Kau ubah ratapku menjadi tari-tarian ya Tuhan. Sukacita ya Tuhan. Jiwaku mau bermazmur bagimu Yesus. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Sekali lagi kita katakan, ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lama. Sekali lagi kita mau katakan, Kau ubah ratapku. Kau ubah ratapku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau beriku sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Rama. Mari kita bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Dan menarilah. Sekali lagi katakan, nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang. Mari kita angkat tangan kita. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita bersoraklah, hei hei. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk bagi saudaraku sekalian. Kita bersyukur, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari saudaraku kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan
kalau kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami rindu lagi ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, urapi berkati hamba-Mu ya Tuhan. Taruhkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk disampaikan bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini di dalam hatinya. Berkati Tuhan ucapan-ucapannya ya Bapa, biar apa yang dari Tuhan saja itu yang boleh keluar dari mulutnya ya Bapa. Berkati urapi juga setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang akan menerima benih firman-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami semua Tuhan untuk mengerti maksud kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita sambut firman Tuhan. Kita katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Pimpin kami melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jalan kami ya Tuhan, di dalam terang firman-Mu ya Bapa. Dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Sekali lagi saudaraku, katakan pada Tuhan, ajarku mengerti segala rencana-Mu ya Tuhan. ku mengerti Segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Mari bimbinglah jalan kami Tuhan, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berserah hanya. Mari jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, Bapakku ajaib segala rancangan, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengasihi
dipersilahkan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat di mana kami bisa diberi waktu, saat untuk menyembah Engkau, bersekutu denganmu Tuhan. Biarlah kami benar-benar datang kepadamu dan memiliki hati yang rindu, yang haus, yang mau duduk, yang mau diam, bahkan mau mendengarkan firman-firman-Mu. Kuduskan kami semua, layakkan kami semua, dan pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus berbicaralah lewat hamba-Mu, dan apa yang sia-sia kami tolak patahkan dalam nama Yesus, yang tidak berguna juga di dalam nama Yesus ditolak semua itu. Biarlah Tuhan benar-benar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itulah perkataan-Mu. Dan Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudaraku, salam semuanya. Yang baru bergabung, mari saudaraku kita sama-sama merendahkan hati kembali ya saudaraku untuk memiliki kehidupan kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita semua merasakan memiliki Tuhan, tentu saudaraku kita juga mau tahu apa yang harus kita buat ya untuk Tuhan lebih lagi. Saudaraku, firman Tuhan hari ini dari 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai ayat 1 sampai 13. Saudaraku, di sini panggilan untuk ikut menderita. Di sini bukan berarti berbicara saat ini, oh ya saya sedang menderita, saya sedang begini, begitu banyak masalah. Bukan itu saudaraku ya. Ini bukan bicara dunianya saudaraku, kalau bicaranya di dalam Tuhan, ini bicara bagaimana kita yang benar-benar mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, dan ada penderitaan. Nah, penderitaannya di sini bukan yang biasa, ya. Kalau yang biasa di sini tanpa melayani Tuhan, tetapi yang penderitaan di sini adalah di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan itu memang benar-benar enggak enak, tetapi karena mau mengikuti Tuhan atau melayani Tuhan, sehingga penderitaan itu merupakan panggilan. Ya, jadi kita dipanggil itu bukan hanya untuk mengerjakan satu bagian, tapi semua bagian, saudaraku, semua keadaan kita. Jadi sekalipun menderita, bolehkah hamba Tuhan nggak melayani? Saudaraku, kita keadaan seperti apapun harus tetap melayani. Gimana kondisi kita tetap melayani? Saya merasakan, saudaraku ya, gimana saya sakit. Ya berbagai macam cara saudaraku ya, sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, ya sakit mengandung, bahkan juga demam dan lain sebagainya. Banyak saudaraku ya masalah-masalah, ya saya sudah nggak ngitung lagi masalah. Jadi justru pelayanan panggilan itu membuat saya bisa melewati semua itu. Untuk itu menderita bukan menjadi satu, justru yang harus kita fokuskan hidup kita. Oh ya saya lagi susah, saya lagi menderita, sehingga ya nggak harus melayani. Ingat saudaraku di sini panggilan untuk ikut menderita di sini dalam pelayanan. Ya saudaraku, kita lihat nanti di akhir ayatnya ya saudaraku. Di sini saya mau bacakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kasih karunia Tuhan itu bukan untuk menjadi lemah. Tetapi kasih karunia Tuhan itu justru supaya kita semakin kuat. Kasih karunia Tuhan itu supaya kita semakin bisa mampu atau bahkan merasakan, bisa mengerti ya kebaikan Tuhan, sehingga mau mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah itulah saudaraku ya, jadi kalau di sini kasih karunia itu bukan untuk main-main. Jadi kalau Tuhan baik untuk kita, kita diberikan kesempatan, kita diberikan umur, diberikan waktu, ya bahkan orang berdosa bisa diselamatkan, bisa dibereskan, dibersihkan hidup kita. Ya kenapa? Itulah kasih karunia Tuhan banyak sekali saudaraku ya. Kita diampuni, ditebus, diselamatkan, bahkan mungkin banyak hal yang kita bisa terima dari Tuhan. Nah itulah saudaraku supaya kita ya memperolehnya itu untuk apa ya, kita terus jadi lebih kuat. Apa yang kita dapat itu membuat kita semakin kuat dalam Tuhannya. Apa yang telah engkau dengar daripada saksi
percayakanlah itu kepada orang. Orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini saudaraku, jadi kita sebenarnya estafet. Jadi kalau kita yang udah mendengar, saudaraku ya, kita udah pernah tahu, kita nggak boleh diam, kita justru harus sampaikan lagi, sampaikan lagi. Jadi harus nyampe kepada teman kita, dan teman kita harus supaya menyampaikan lagi. Jadi inilah saudaraku ya, jadi kita ini harus punya tanggung jawab. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kasih karunia bukan berarti untuk bermain-main, untuk suka-suka, oh iya saya udah diberkati, oh iya saya dapat ini, dapat itu. Langsung saudaraku nggak mau pelayanan, nggak mau melakukan yang susah. Kenapa? Oh iya pelayanan itu susah, pelayan itu menderita. Saudaraku, melayan memang itu semua yang kita hadapi. Ya baik jasmani maupun rohani, kelihatan nggak kelihatan. Saudaraku, masalah kita itu memang benar kalau melayani memang banyak. Tetapi ingat saudaraku, kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita untuk kita kuat. Dan lawan semua keadaan itu, justru kalau kita melayani, semua masalah-masalah itu kita nggak rasakan. Dan kita lebih fokus kemana? Ya untuk jiwa-jiwa. Dan ini makanya apa yang sudah kita dengar, kita dapat itu, yang sudah kita saksikan itu, harus kita sampaikan lagi kepada orang lain. Tandanya apa saudaraku ya? Tandanya kita memang mau meneruskan pekerjaan Tuhan. Jadi itu pun harus kepada orang yang cakap juga. Ya, kalau kita tahu orangnya bisa dipakai, orangnya bisa juga melayani, ya kita harus ajari, ya kita harus sampaikan. Ini kenapa? Supaya nyampe ya kepada semua orang. Untuk itu kalau kita yang sudah tahu, saudaraku ya, kita nggak berhenti melayani. Jadi kalau saudaraku bicara panggilan di sini, panggilan kita untuk ikut menderita. Jadi di dalam pelayanan itu memang ada penderitaan ya saudaraku ya. Dalam pelayanan memang ada kekurangan, ada kesakitan juga. Saudaraku, ada masalah, ada serangan dari manapun itu saudaraku ya. Yang kita hadapi, yang kita lihat saudaraku. Jadi banyak yang dihadapi dalam pelayanan. Tetapi kalau itu panggilan, justru itu menjadikan kita semakin kuat. Kenapa? Oleh kasih karunia Tuhan tadi yang Tuhan udah berikan kepada kita, justru itu yang membuat kita semakin bisa kuat, semakin kita bisa bertahan, dan semakin kita bisa menyampaikan lebih lagi. Kenapa? Karena kita ingat, oh ya, saya udah dapat, orang lain harus dapat. Itulah saudaraku ya. Jadi kita harus punya beban. Kalau kita udah dapat, orang lain harus dapat enggak? Kalau kita udah selamat, orang lain perlu selamat enggak? Saudaraku, kita harus punya beban yang sama. Mungkin kita anak, orang tua kita harus dapat, saudaraku. Mungkin kita saudara, mungkin kakak adik kita harus dapat. Ya harus mendapatkan yang sama, maksud saya dari Tuhan. Supaya apa? Kita sama-sama bisa diselamatkan. Dan itulah saudaraku ya. Inilah firman maksud saya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam dari Kristus Yesus. Kalau sebagai prajurit saudaraku, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Prajurit berarti apa saudaraku ya? Ya kita tahu serasa semuanya. Ya harus ikut di situ. Ya harus ikut di dalamnya saudaraku ya. Jadi itu pun harus yang baik. Ya harus yang baik. Untuk apa saudaraku ya? Di sini supaya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Tetapi kita juga mengingat jiwa-jiwa. Apalagi saudaraku ya, mungkin kalau waktunya udah kepepet. Waktunya mungkin udah sulit saudaraku untuk bertemu. Waktunya udah sulit mungkin untuk kita bersama-sama. Saudaraku, kita harus perhatikan ini. Kita harus perhatikan ini saudaraku ya. Kita justru melayani itu dalam keadaan yang seperti ini. Kita justru harus lebih lagi. Kenapa? Karena memang itulah prajurit, itulah penderitaan. Tetapi kita mengerjakan di satu perjuangan. Kita mengerjakan di satu peperangan, di mana kita akan merebut jiwa. Bedanya di sini saudaraku ya, kita akan merebut jiwa. Jadi jiwa siapa ya? Jiwa siapapun saudaraku. Kenapa? Karena kita nggak bisa pilih-pilih. Mungkin hanya orang-orang khusus. Enggak saudaraku ya. Semua harus mendapatkan keselamatan. Semuanya harus bisa mendengar. Semuanya harus bisa direbut saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan mengendaki semua orang selamat. Tuhan mengendaki semua orang itu bisa beroleh keselamatan, beroleh pengampunan. Jadi saudaraku, kalau kitanya diam, mungkin kita nggak mau ikut menderita, oh ya susah, kok melayani itu susah. Mungkin kalau kita mau begini, oh ya repot, dan banyaklah yang saudaraku, atau mungkin yang merasakan takut, dan banyak lagi ya, mungkin yang dirasakan banyak pergumulan banyak ini saudaraku. Itu berarti bukan prajurit. Kalau prajurit saudaraku berarti harus tahu bahwa kita memang harus
mengikuti, kita harus berperang, kita harus ngikutin komandan kita di mana ada. Nah, itulah saudaraku supaya kita ngikutin ya, di mana yang diizinkan Tuhan. Jadi kita ini maksudnya menderitanya di sini bukan berarti saudaraku sekarang oh ya saya lagi susah, saya lagi menderita, saya lagi bukan. Saudaraku, yang dihitung di sini di dalam panggilan Tuhan supaya dengan kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima itu kita pakai ya untuk kita bisa kuat, kita pakai untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, kita pakai untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, untuk bisa menyampaikan keselamatan kepada semua orang dan orang lain juga bisa menerima apa yang kita terima dan keselamatan semakin meluas. Jadi saudaraku, kita perhatikan lebih lagi ya, kita perhatikan terus karena di sini dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi saudaraku benar-benar memang pure memberikan ya hidupnya kepada perjuangan. Ya, pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi supaya berkenan. Jadi yang dipikirkan bukan keluarganya lagi, yang dipikirkan memang bukan pekerjaan dunianya lagi, tapi yang dipikirkan justru menyelamatkan. Bagaimana bisa menyelamatkan dan menang. Ya, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terbunuh. Ya, itulah tujuannya. Makanya kalau saudaraku mungkin ya masih sampai hari ini masih hidup dengan keadaannya sendiri, saudaraku, belum prajurit namanya. Belum prajuritnya Kristus, belum saudaraku ya. Jadi bagaimana yang benar-benar mengikut Tuhan? Ya penderitaan itu menjadi satu panggilan juga. Jadi satu paket melayani, menderita. Melayani juga ada sengsara, melayani juga ada yang gak baik. Nah kalau mau melayani nunggu semuanya baik, saudaraku ya, gak jadi melayani. Saudaraku gimana mau melayani? Ya, kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu, oh ya nanti kalau sudah aman, nanti kalau sudah baik, mungkin keadaan-keadaan kita yang sudah mungkin ya memiliki segala sesuatu. Saudaraku kembali lagi saudaraku ya, itu bukan prajurit. Saudaraku lihat aja prajurit-prajurit bagaimana yang mau berangkat dalam panggilan tugasnya saudaraku ya, tidak pusing dengan keadaan. Mungkin istrinya lagi hamil, mungkin keadaannya seperti apapun, dia harus pergi, harus benar-benar bekerja, bertugas. Maksud saya begitu ya, saudaraku. Jadi kita sama Tuhan Yesus dibikin seperti itu. Seperti prajurit. Ya, yang tidak mengenal ini air, ini gunung. Gak mengenal hujan, gak mengenal apapun juga. Tetapi benar-benar memang kita yang dipanggil memang harus mengikuti panggilan itu walaupun memang susah. Ya, walaupun susah. Tapi panggilan itu panggilan untuk apa, saudaraku? Untuk menyelamatkan. Saudaraku lihat prajurit. Untuk apa? Kalau berperang supaya apa? Oh iya, supaya negara kita aman, supaya negara itu aman. Kenapa? Karena ada yang menjaga, karena ada prajuritnya, tentaranya, saudaraku, sehingga kita dijaga aman, kita dilindungi aman. Nah, kita yang sudah dipanggil Tuhan, saya percaya kalau kita dijadikan prajurit Kristus, kita menjadi laskar-laskar Kristus, saudaraku, tujuannya untuk apa? Ya untuk mengamankan, untuk menyelamatkan, ya untuk membawa jiwa-jiwanya, untuk diselamatkan. Dan inilah saudaraku ya, kalau kita pusing dengan kehidupan kita sendiri, mungkin oh ya, masih harus begini, masih harus begitu, saudaraku. Saya rasa itu tidak sesuai dengan maunya komandan. Enggak layak, saudaraku ya. Jadi kita harus tahu, saudaraku ya, yang benar-benar berkenan sama Tuhan itu seperti apa. Saudaraku ingat, Tuhan menjadikan kita seperti prajurit yang tidak mengenal keadaan seperti apapun juga. Makanya kalau saudaraku, ya saya mungkin kalau bercerita, ya mungkin orang percaya atau tidak. Berbagai macam orang menanggapi. Ya buat saya itu tidak ada masalah. Ya, masalah saya ketika saya tidak melakukan. Ya, tapi kalau saya melakukan, disinilah saya merasakan saudaraku baru lega, baru enak. Kenapa? Walaupun hanya kecil yang saya kerjakan, tetapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan suruh, ya seperti keadaan-keadaan yang sekarang ini, saudaraku ya. Kadang-kadang saya mungkin ya agak berpikir mungkin harus kemana, harus bagaimana, dan gimana juga. Tetapi Tuhan berbicara juga, ya apa yang harus kamu jalankan, jalankan. Itu nggak bisa berhenti, saudaraku ya. Dan inilah saudaraku yang kita harus tahu. Ya sebagai prajurit Kristus. Kalau Tuhan mengendaki apapun juga. Nah apalagi kalau saudaraku mungkin udah dipanggil bolak-balik. Ya udah dinobatkan bolak-balik. Tapi saudaraku masih kondisi sama aja. Saudaraku ya berarti ini belum ada dalam panggilannya. Jadi kalau saudaraku kita dipanggil Tuhan. Penderitaan itu menjadi bagian. Ikut. Ya, jadi kalau saudaraku mungkin oh ya.
Ada penderitaan sekarang, terus saudaraku mungkin, oh nanti aja kalau nggak ada masalah mungkin, atau nanti aja kalau mungkin udah semuanya keadaan beres. Ya saudaraku justru beresnya ketika apa? Kalau prajurit itu beresnya gimana? Ya ketika kita memang bertugas. Ya, sebuah negara ketika ada keamanan ya baru beres keadaannya. Makanya kita ya harus seperti itu saudaraku ya. Kita harus berjuangnya seperti ini. Jadi mau berkenan kepada komandan, mau berkenan kepada Tuhan kita. Sama seperti ini saudaraku. Kalau kita dibilang prajuritnya komandan kita Yesus Kristus. Jadi mau layak di hadapan Tuhan memang hidupnya kadang nggak enak. Ninggalin anak, ninggalin rumah, ninggalin segala sesuatu. Tetapi kita harus ingat bahwa kita bertugas. Kalau kita bertugas berarti ya kita harus buat segala sesuatu menjadi selamat, menjadi aman, menjadi baik. Dan itulah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan sebenarnya bukan zamannya saudaraku, walaupun hamba Tuhan terus mungkin hanya untuk tampil di mimbar, hamba Tuhan mungkin hanya untuk mungkin dandan rapi, mungkin pakai jas, pakai dasi. Ya saudaraku, enggak selalu seperti itu. Enggak selalu saudaraku ya. Ada saatnya memang kita harus turun, saatnya kita harus berjalan, ada saatnya kita harus melewati malam, melewati siang. Ya saudaraku, saya dari awal melayani pun, ya menurut saya sih itu karena saya kerjakan dengan sukacita. Sehingga melewati malam di tengah hutan pun buat saya enggak masalah. Karena Tuhan. Saya melewati dengan keadaan-keadaan, dengan kondisi. Bahkan mobil juga apa adanya. Saudaraku. Dan itu berjalan di tengah kegelapan. Gak ada siapa-siapa. Bisa dibilang saudaraku hanya kita sendiri. Kalau bukan karena Tuhan menurut saya itu memang ya udah gak benar saudaraku. Dan saya hanya mengingat saudaraku ya karena Tuhan. Ya kalau mungkin ada hotel, gak ada hotel. Ada hotel pun duit kita pas-pasan. Ya. Jadi kalau ngomong nginep di hotel, oh nggak berani. Itu udah mahal itu kalau ngomong nginep di hotel. Jadi ditahan di dalam mobil. Ya tidur di mobil. Ya, padahal mobilnya seperti apa juga. Nah itulah saudaraku ya. Saya merasakan bermacam-macam saudaraku ya. Di dalam keadaan-keadaan yang seperti apapun, saya udah macam-macam. Saya merasakan hidup yang melayani itu kalau ngomong menderita saya udah nggak tahu lagi. Memang awalnya saya sudah menderita. Apalagi saya begitu melayani, saya harus keluar rumah, saya harus ninggalin anak saya. Waduh, ini sudah kayak diiris-iris hati saya, saudaraku. Udah kayak diperes-peres. Tetapi saya terus ingat, saya cuma bilang, Tuhan, aku lagi tugas, aku lagi tugas. Kenapa? Karena nggak kuat secara hati, saudaraku ya. Mana ada ibunya ninggalin anaknya kuat, nggak kuat, saudaraku ya. Apalagi anaknya masih kecil, itu nggak kuat, saudaraku ya. Tetapi saya ingat, saya cuma bilang, ini tugas. Dan itulah yang melunturkan keperihan saya. Ya, karena saya merasa bahwa saya harus mengerjakan ini. Saya harus melakukan ini, saya harus melayani ini. Dan yang dilayani pun nggak kelihatan. Tapi saya merasakan bahwa saya sedang bertugas. Dan itulah saudaraku ya, penderitaan bagian daripada kehidupan panggilan pelayanan kita. Jadi kalau saudaraku penderitaan hari-hari itu bukan panggilan. Tapi yang panggilan di sini orang yang melayani, maaf saudaraku ya, orang yang melayani tetapi yang benar-benar ya, benar mengabdi. Jadi kalau mengabdi berarti ya semuanya itu sudah ya direlakan, dikorbankan. Tapi saya percaya semuanya akan bisa baik karena apa? Karena ada yang berperan. Nah inilah saudaraku ya. Jadi kita lihat di sini ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi saudaraku lihat di sini, yang juara itu yang bertanding menurut peraturan. Tapi yang di luar daripada peraturan berarti nggak bertanding. Dan kalaupun dapat ya nggak sah, saudaraku ya, pialanya nggak sah. Nah Tuhan mau kita ini bertanding, saudaraku ya, dan sampai memperoleh mahkota, memperoleh juara. Jadi di sini kenapa kita harus melakukan segala sesuatu? Ya dalam perjuangan saudaraku di sini harus meninggalkan semua. Namanya ini bertanding, jadi kita harus mendapatkan, harus berhasil sampai dapat mahkota, harus sampai dapat juara, harus sampai dapat pialanya, tetapi peraturannya itu harus ada. Jadi kalau saudaraku mungkin ya bertanding tetapi nggak ada aturannya, nggak ada startnya, nggak ada finishnya, nggak ada juga garisnya, ya menurut saya itu di luar ya. Menurut saya itu juga nggak baik, nggak tepat, nggak sesuai. Ya, tetapi kita yang benar-benar di dalam Tuhan ya harus ngikutin apa sih yang diharuskan.
apa juga yang diwajibkan, itu kita harus kerjakan. Jadi Tuhan pun mengajar kita menjadi orang yang disiplin dalam peraturan-peraturan. Jadi nggak boleh juga saudaraku ya, mendapatkan segala sesuatu gratis atau begitu saja. Tuhan mau kita juga bekerja keras, Tuhan mau kita juga melakukan segala sesuatu sampai menang. Nah, kalau ngomong sampai menang, berarti ada latihannya, ada perlombaannya, ada saudaraku ya perjuangannya sampai menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, ternyata keselamatan, mahkota saudaraku bicara hasil daripada perjuangan kita. Baik perjuangan hidup maupun perjuangan dalam pelayanan sampai selesai dan kita sampai mendapatkan piala. Jadi di dalam Tuhan kita sama seperti di dunia juga. Kalau di dunia ini orang yang olahragawan, saudaraku harus sampai dapat piala. Jadi kalau nggak dapat piala berarti ya nggak dianggap itu selamat. Nah kita mau dianggap selamat saudaraku, ya harus dapat piala. Jadi kita yang melayani enggak sekedar begitu saja, kita harus sampai dapat piala. Ya, harus sampai dapat yang kita rindukan. Ya, kita kan semua pengen selamat ya. Dan saudaraku mungkin saya duduk-duduk aja nanti juga selamat saudaraku, atau mungkin saudaraku merasa bahwa nanti kalau saudaraku udah beriman begitu saja, udah sekedar aja sudah merasa bahwa udah pasti bisa, udah pasti dapat keselamatan itu. Padahal saudaraku jauh, karena di sini dibilang apa? Ikutlah menderita. Kalau ikut menderita, ikut berjuang, berarti ikut juga segala sesuatunya dalam keadaan-keadaan yang kadang-kadang juga nggak baik, tapi diikuti terus. Mungkin juga ada pengorbanan, tapi diikutin terus. Dan di situ Tuhan mau sampai hasilnya kita bisa lihat ini loh, kehidupan ini loh. Segala sesuatu yang dijanjikan itu dibuktikan. Nah Tuhan mau sampai membuktikan semua itu. Nah siapa yang mau mengikuti, saya percaya juga akan mendapatkan itu. Saudaraku ya, akan mendapatkan mahkota, akan mendapatkan juara itu. Jadi kalau saudaraku ikut Tuhan harus sampai juara, itu intinya saudaraku ya. Harus sampai menang, harus dapat mahkota. Mahkotanya apa? Mahkota kehidupan. Ya, mahkota keselamatan kita. Jadi saudaraku kalau ikut Tuhan nih gimana kalau saudaraku, waktu susah berhenti, waktu menderita ya nggak jadi. Saudaraku ya belum menang, saudaraku belum dapat apa-apa. Nah di sini supaya kita tahu bahwa ternyata kita menjadi prajurit saudaraku harus mencapai garis yang terdepan sekalipun, akhir sekalipun, kita harus berakhir juga dengan kemenangan. Dan di sini seperti prajurit, seperti olahragawan, bahkan di sini seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah ini. Jadi kalau petani saudaraku yang mengerjakan, dia yang harus dapat hasilnya. Jadi siapa yang bekerja di sini, saya percaya saudaraku yang melayani dengan benar saudaraku akan mendapatkan ini loh yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan mau membuktikan kepada siapa yang bertahan dalam kasih karunia, ya, bertahan dalam panggilan, bertahan dalam pelayanan, bertahan dalam perjuangannya sampai mendapatkan hidupnya yang benar-benar diakhiri dengan kemenangan. Dan inilah saudaraku ya, supaya kita menjadi orang yang mengerti bahwa Tuhan ternyata memanggil kita bukan untuk kalah. Tuhan memanggil kita untuk kita menang, untuk kita nomor satu, untuk kuat, dan kita untuk menang, dan akhirnya kita bisa mencapai garis akhir dengan keselamatan, dengan kemenangan. Disinilah saudaraku ya, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Mungkin dalam banyak hal kita nggak tahu saudaraku ya, kita bodoh. Bodohnya di sini masalahnya bukan nggak bisa dipelajari secara dunia saudaraku ya. Bodohnya memang kita itu nggak kenal Tuhan. Bodohnya memang kita itu belum tahu apa-apa. Sehingga kalau kita mengikuti Tuhan, ya saya percaya saudaraku ya, Roh Kudus yang mengatakan akan mengajar kita. Tuhan yang akan menuntun kita, mengajar kita. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, ya saudaraku saya percaya yang tadinya nggak tahu apa-apa, nggak tahu berdoa, nggak tahu pelayanan, nggak tahu juga yang namanya mengikuti Tuhan. Saudaraku, karena kita terus mengikuti, disinilah saudaraku ya, akhirnya kita bisa banyak tahu. Sebenarnya semua kita nggak tahu. Dan Tuhan itu kalau mengajar, langsung praktek saudaraku ya. Nggak teori ya saudaraku, langsung praktek. Jadi kalau ngomong mengampuni, langsung disakiti. Kalau ngomong menyembuhkan, ya langsung diperhadapkan dengan orang sakit. Ya, jadi nggak langsung, nulis dulu, baru ntar ketemu orang sakit ya. Beda saudaraku ya. Kalau mengampuni, oh ya nggak gitu. Enggak saudaraku, jadi tiba-tiba wah
kok langsung diperhadapkan. Nah inilah saudaraku ya, itu bedanya Tuhan ya, mengajar kita itu jadi langsung. Jadi kalau kita yang mengikuti ya, tadi kita akan tahu segala sesuatu dikatakan di sini ya. Di sini kita lihat saudaraku, perhatikanlah ya di situ. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Pengertian dalam segala sesuatu. Benar saudaraku, ini yang kita bisa, saya bisa rasakan, maksud saya gitu. Jadi saya bisa rasakan yang kadang-kadang, aduh mau kemana ya? Nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi tahu-tahu saudaraku di satu tempat yang harus, itulah yang saya harus kerjakan. Atau bertemu seseorang, itulah yang harus saya kerjakan. Dan banyak hal macam-macam saudaraku ya. Bahkan saya nggak tahu tujuannya. Kalau pergi ke luar negeri terutama saudaraku, saya nggak tahu tujuan yang utamanya di mana, yang pastinya juga di mana, yang pasti ya mungkin bandara, kotanya, ya itu aja saudaraku yang saya tahu, tetapi selebihnya saya nggak tahu. Dan itulah saudaraku yang saya rasakan bahwa Tuhan menuntun, mengajar saya. Bahkan kalau sampai ke ujung bumi, saudaraku benar-benar itu tuntunan Tuhan. Itulah Tuhan mengajar. Jadi kalau saudaraku mau ikut Tuhan, memang kita nggak tahu apa-apa dulu. Jadi kok saudaraku mau melayani langsung gini, ya saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saudaraku maju terus dalam Tuhan. Ya, nggak usah banyak tanya, tapi bertekunlah. Kadang-kadang kalau saudaraku banyak tanya, akhirnya malah nggak jadi juga. Kenapa? Karena terlalu banyak penghalangnya juga. Ya, buat saya tuh nggak ada yang mengikuti, yang mengajari saya, tapi saya percaya dengan saya nggak tahu ya, hanya dengan tekun berdoa penyembahan, dan disitulah saya bisa lihat, oh pelepasan tuh seperti ini, oh penginjilan seperti ini, oh khotbah seperti ini. Akhirnya Tuhan mengajar saya terus menerus, dan saya bisa merasakan bahwa saya dituntun Tuhan. Kenapa? Karena memang saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mau berjalan saya nggak tahu, mau firman Tuhan saya nggak tahu, mau berdoa pun saya juga nggak tahu. Kenapa? Ya saya dulu nggak tahu apa-apa. Saya rasa walaupun mungkin udah Kristen turunan atau bahkan baru, saya rasa semua kita nggak tahu apa-apa saudaraku. Tapi kalau kita terjun, disinilah Tuhan mau mengajar kita langsung. Jadi Tuhan itu nggak pakai teori yang jelimet saudaraku ya, tetapi langsung diperhadapkan. Supaya kita tahu. Jadi akhirnya ya kita memang susah senang akhirnya. Ya ada susah ada senang, kenapa? Ya karena memang kita juga nggak tahu, kita juga nggak bisa, dan akhirnya bisanya itu karena apa? Karena kita memang sudah ada di tempat yang sebenarnya, dan disitulah kita bisa tahu ternyata, oh ini ya yang Tuhan kehendaki, oh ini yang Tuhan izinkan. Ya saya merasakan saudaraku kalau ketemu orang aja menurut saya udah mukjizat. Ketemu orang atau menemukan satu tempat buat saya udah mukjizat. Kenapa? Karena memang saya nggak tahu, gitu ya. Dan nggak ada rencana untuk ketemu orang. Nggak ada rencana ketemu orang. Ya coba saudaraku, dengan jemaat pun, ya kalau sampai hari ini kita bersama-sama saudaraku, menurut saya ajaib. Nah, menurut saya saudaraku gimana? Ajaib nggak? Iya, siapa Bu Marta, siapa saudaraku, kita nggak kenal, kita nggak tahu. Ya itu pun bisa dipertemukan. Dan dengan pelayanan-pelayanan yang saudaraku bisa terima di El Sade, ya itulah yang saya alami dengan Tuhan. Untuk itu kalau kita nggak terus mengikuti atau kita nggak terjun langsung, kita nggak praktek, saudaraku, kita nggak akan tahu apa-apa. Ya, kita nggak akan tahu yang namanya pelayanan. Semuanya kita nggak tahu. Jadi hanya orang biasanya, oh ya kalau susah nggak mau, kalau nggak punya duit nggak mau. Saudaraku, memang itulah yang terjadi. Nggak punya duit, ya bisa dibilang ya udah jangan ngomong saudaraku, kalau udah nggak punya duit juga harus jalan. Ya mungkin kadang-kadang gimana harus jalan, dan itulah yang terjadi. Ya walaupun memang mungkin penderitaan saya nggak seberapa dibanding penderitaan Tuhan Yesus. Tetapi buat manusia, ya udah nggak tahu lagi, saya nggak bisa ngitung bagaimana Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Tetapi di situ saya merasakan, ya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Nah inilah saudaraku ya salah satunya, ya kita akan diberikan pengertian. Jadi jangan menjadi satu alasan. Kalau saudaraku nggak ngerti atau menderita, nggak jadi alasan. Panggilan tetap panggilan. Penderitaan, ya kita jalanin terus. Ya ketidaktahuan kita, ya kita jalan terus. Nah nanti lama-lama kita akan tahu. Itulah saudaraku ya. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah ini saudaraku, kalau kita nggak pernah mengatakan, menyampaikan, menyaksikan, kalau kita sudah pernah ketemu Yesus, kita sudah merasakan kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus, dan kita nggak menyaksikan kepada orang, ya saudaraku, dunia aja kalau dikasih kita berterima kasih saudaraku ya. Maksudnya kita udah ditolong, kita nggak mau nolong orang lain. Tuhan Yesus maunya kalau kita udah diselamatkan, selamatkan juga teman kita, selamatkan juga orang tua kita, selamatkan juga saudara kita. Itulah maunya Tuhan. Jadi Tuhan mau kita itu mengerjakan langsung, maksudnya apa? Ya
Jangan kamu sendiri, istilahnya jangan kita sendiri. Semua orang juga harus terima ini, saudaraku, terima keselamatan. Kenapa? Tuhan Yesus bangkit menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar hidup, Tuhan kita itu benar-benar ada. Jadi semua orang harus kenal Tuhan, semua orang harus tahu Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan adalah untuk apa? Untuk orang-orang yang percaya. Makanya kalau kita sudah percaya, udah tahu, terus kita nggak mau melayani, nggak mau menyampaikan, ya saudaraku, sama aja saudaraku udah membutakan diri, juga membutakan orang lain. Tapi kalau kita udah tahu, ya mari saudaraku kita harus membukakan juga buat orang lain, dan orang lain bisa keluar juga dari kegelapan, ya bisa terima Tuhan Yesus. Jadi kita tahu siapa Yesus yang sesungguhnya, ya saudaraku, silsilahnya ya bisa diketahui, ya yang diberitakan itu apa, tentang apa saudaraku ya. Jadi yang kita, jadi gini, kalau kita mau melayani kan nggak tahu saudaraku ya, kalau kita mau menyampaikan firman juga nggak tahu, mau khotbah juga kadang-kadang nggak tahu, ya ceritain aja apa yang kita tahu. Oh ya, Tuhan Yesus siapa, dari mana asalnya, ya bisa saja kita ceritakan. Kalau kita bisa ceritain Daud aja saudaraku ya, di situ muncul Tuhan Yesus. Nah, makanya kalau orang yang nggak tahu, oh kok Tuhan Yesus kok anaknya Daud? Nah, saudaraku kenapa? Baca ayatnya nggak semua. Makanya kalau baca ayatnya semua, saudaraku tahu kenapa Daud bicara seperti itu. Ya karena bisa dibilang kalau dia juga begitu menghormati, oh berarti bukan anaknya dong. Iya kan? Di situ saudaraku, begitu juga Maria. Kok dia begitu menghormati? Oh berarti bukan anaknya sepenuhnya, tetapi benar-benar anak Tuhan yang benar-benar turun dari surga. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang turun dari surga. Jadi waktu memberitakan itulah saudaraku ya, kita bisa menceritakan siapa Yesus. Siapa dia, dari mana asalnya. Nah, dari mana turunnya, dari mana keturunannya juga. Nah, kalau kita yang tahu nggak mau menceritakan, di sini kan berarti tidak banyak yang bisa mengenal Tuhan. Jadi masakan kita nggak mau terbeban menyampaikan, saudaraku ya. Inilah saudaraku tugas. Jadi sebenarnya tugas untuk menyampaikan itu. Tetapi bicara untuk melakukannya, saudaraku, kita harus seperti prajurit, saudaraku ya, yang mau melakukan apapun demi perjuangannya, demi tugasnya, sekalipun menderita mungkin, dan sekalipun berkorban dalam banyak hal. Tetapi karena prajurit, dia mau berkenan, sehingga dia mau melakukan tugas-tugasnya sampai menang. Jadi kalau pergi perang sampai menang, pulangnya bawa kemenangan. Nah di sini saudaraku ya, mungkin kita banyak yang nggak tahu karena memang nggak ada latihannya, tetapi saudaraku, Tuhan yang akan mengajar kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik. Ya saudaraku, kenapa ya? Memang kita nggak tahu, pekerjaan itu Tuhan yang menunjukkan. Jadi inilah saudaraku pekerjaan kita nomor satu, menceritakan siapa Yesus. Ya, itu yang pertama saudaraku ya, siapa Yesus dan siapa bapak ibunya, mungkin seperti itu. Tetapi saudaraku yang kita lihat, kalau orang yang sudah tahu ya, saudaraku, kita udah tahu siapa Yesus, ya. Yesus itu Tuhan. Makanya kalau saudaraku nggak mau melayani, berarti banyak yang tidak kenal Tuhan. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu ya, pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ini sebenarnya saudaraku. Jadi menderitanya karena apa? Karena melayani, karena memberitakan Injil. Jadi seperti penjahat dibilang, seperti orang yang orang seperti orang yang terbelenggu dibilang. Jadi kalau dikatakan di sini, ya kalau seperti orang terbelenggu, orang penjahat yang dibelenggu, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal di sini sebenarnya, saudaraku, karena apa? Karena melayani Tuhan, karena memberitakan Injil, sehingga menderita. Makanya tadi saya sebutkan di atas, ini bukan penderitaan biasa, saudaraku, bukan penderitaan hari-harian, tapi penderitaan di mana orang mengikuti panggilan Tuhan yang turut menderita, turut susahnya, tetapi di sini kita bisa menyelamatkan banyak jiwa, saudaraku ya. Kenapa? Karena yang diceritakan itu tentang Tuhan Yesus. Dan saya percaya saudaraku ya, dengan kita mengerjakan semua itu, kemenangan nomor satu, keselamatan nomor satu. Kalau kita nomor satu mau melayani, udah pasti kita selamat, saudaraku. Kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, mau menceritakan Yesus Tuhan Juru Selamat, nomor satu kita udah selamat ya. Ditambah lagi kita mau berjuang. Saya percaya saudaraku ya, keselamatan itu sudah ada buat orang-orang yang berjuang. Saya percaya itu. Ya kenapa? Karena apa? Karena kalau kita di Yeskil dibilang kan, kalau kita mau melakukannya ya, orang lain mau menyelamatkan ya, berarti kita sendiri diselamatkan.
Tapi kalau udah nggak mau saudaraku ya, orang lain nggak selamat, diri kita sendiri juga nggak selamat. Makanya dengan perjuangan yang berat mungkin, dalam panggilan-panggilan yang berat mungkin, pelayan-pelayanan yang kita kerjakan, ya saudaraku, tetapi di sini tujuannya untuk apa? Yang pasti kita udah selamat. Dengan menyelamatkan orang lain, itu maksud saya ya. Makanya kita harus memberitakan ini, walaupun saudaraku, manusianya menderita, manusianya mungkin terbelenggu, manusianya dianggap seperti penjahat, tetapi firman Tuhan di sini lepas. Tujuannya apa sih melayani saudaraku? Supaya firman Tuhan itu dikeluarkan. Supaya firman Tuhan itu dilepaskan kepada semua orang. Diberitahukan kepada semua orang. Supaya orang tahu berita tentang Tuhan Yesus. Jadi walaupun kita menderita, tujuannya supaya firman-Nya keluar. Supaya firman-Nya benar-benar lepas. Dan orang lain bisa mendengar dan mendapatkan keselamatan. Itulah saudaraku ya, makanya dikatakan walaupun kitanya seperti itu, penderitaannya mungkin seperti apa, tapi yang penting firman Tuhannya sudah bisa keluar. Jadi tujuan pelayanan saudaraku, supaya berita ini nyampe, firman-Nya bisa keluar di mana-mana. Jadi kalau hamba Tuhan mungkin hanya bermenung-menung aja, saudaraku nggak bisa. Karena memang hamba Tuhan itu udah seperti prajurit yang harus bertugas dan bertugas untuk mencapai keselamatan, ya, kemenangan dan selamat. Itulah saudaraku ya, supaya kita semuanya tahu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga dapat mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saudaraku perhatikan di sini, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi saudaraku, kenapa ya hamba Tuhan mau melayani, mau melakukan, karena hamba-hamba Tuhan tahu kepada orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipanggil untuk diselamatkan. Jadi hamba Tuhan berjuang, kenapa? Karena tahu ya bahwa dia harus selamat, dia harus dipanggil, dia harus ditolong. Dan itulah saudaraku ya, sehingga tidak merasakan lagi penderitaan itu. Nggak merasakan lagi kesusahan, nggak merasakan lagi pengorbanan, nggak merasakan. Tapi yang dipikirkan hanya biar selamat, biar bertobat, biar selamat dan bertobat. Itu aja saudaraku ya. Itu yang saya rasakan juga saudaraku ya. Jadi kadang-kadang memang kita sudah nggak mikirin yang lain-lain saudaraku, tapi yang dipikirkannya ya gimana keselamatan itu bisa nyampe ya di dalam Kristus Yesus dan kepada semua orang. Ya, supaya keselamatan nyampe kepada semua orang. Dan semua orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah kalau hamba Tuhannya takut, kalau hamba Tuhannya dipanggil nggak mau melayani, mungkin udah ditugaskan nggak mau tugas juga, keberatan ono ini karena banyak masalah atau banyak ini, saudaraku, berarti di sinilah saudaraku, gimana keselamatan akan terjadi dalam rumahmu, gimana keselamatan akan terjadi dalam hidupmu kalau nggak peduli dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tentang keselamatan. Padahal tujuan Tuhan di sini justru dengan kita melayani supaya kita selamat, keluarga kita selamat, dan orang lain juga selamat. Tetapi dengan tidak melayani, ya keluarga sendiri nggak selamat, diri ya maaf aja, diri sendiri juga belum tentu selamat. Apalagi keluarganya saudaraku ya, dan orang lain juga enggak. Nah kenapa? Dengan melayani sebenarnya kita jadi tahu saudaraku ya, kalau pelayan itu mendatangkan keselamatan. Jadi apa yang dikerjakan? Ya tentang kekudusan, pertobatan. Nah kalau kita ngomong begitu kan berarti kita juga mengingatkan diri sendiri, sehingga kita mau juga hidup kudus, kita juga mau hidup benar, kita juga mau hidup baik, dan orang lain juga bisa hidup baik. Nah itulah saudaraku ya, supaya kita yang mengerti, saudaraku, pelayanan berarti memang bicara tentang keselamatan. Di mana semua orang supaya bisa mendapatkan keselamatan. Dan pelayannya sudah harus seperti apa? Prajurit yang berkenan kepada komandannya. Nggak pusing dengan hidupnya, nggak peduli dengan hidupnya. Pokoknya harus menang, harus menyelamatkan jiwa. Dan kalau nggak tahu, ya dari situlah saudaraku tahunya. Kenapa? Ya tentang keselamatan ketika udah turun, udah terjun, langsung baru melihat dan belajar. Disitulah kepintaran seorang pejuang. Kalau dibilang pahlawan berarti pengalamannya udah banyak. Ya, perjuangannya juga udah banyak. Jadi kalau udah ngomong menang, itu perjuangan udah banyak. Nah, disinilah saudaraku ya, Tuhan Yesus juga mengajar kita supaya kita juga tahu bagaimana orang bisa diselamatkan kalau kita sendiri tidak memperjuangkan untuk selamat. Makanya kepada orang-orang yang dipilih, dipanggil Tuhan, kita harus berjuang, saudaraku, untuk bisa orang-orang itu diselamatkan, ya. Karena untuk menerima hidup yang kekal, semua ya, yang kekal, kemuliaan kekal di sini dikatakan, ya.
supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal nih. Jadi mendapatkan keselamatan saudaraku ya, dan juga dalam Yesus Kristus kemuliaannya yang kekal. Jadi yang gak hilang. Makanya di sini terus dikatakan benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ini saudaraku ya. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, matinya bersama dia, hidupnya bersama dia juga. Nah inilah saudaraku apa yang kadang-kadang kita ya secara manusia ada takut, gentar dan lain sebagainya. Tetapi kalau karena kita mengikuti Tuhan, saudaraku, kita bersama dengan Tuhan, berarti kita hidup sama dia, mati sama dia, dan juga ya saya percaya kalau udah hidup mati sama dia ya udah keadaan kita udah pasti baik ya. Amin saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau melayani apapun yang mau dikerjakan ya saudaraku ingat berarti udah jadi prajuritnya Kristus ya. Jadi laskarnya Tuhan untuk bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik ya. Jadi siapa yang mau saudaraku ya, itulah panggilan Tuhan. Dan ketika kita mau ngikutin panggilan Tuhan di perjuangannya ya, jadi hidup sama dia, mati sama dia ya. Jika kita bertekun pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Nah ini, kalau menyangkal juga disangkal, tapi bertekun dengan dia, ya kita malah ikut memerintah. Jadi Tuhan memerintah, ikut memerintah, berarti ada kuasa, ada otoritas. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, ya apa posisi Tuhan seperti apa, berarti kita ada juga di posisi yang sama. Kenapa? Karena Tuhan itu pakai manusia. Jadi kalau Tuhan mau ada di posisi tinggi, oh ya, siapa manusia yang bisa dipakai tinggi? Kalau Tuhan ada di posisi yang, di sini saudaraku ya, tentu saja saudaraku Tuhan akan menempatkan kita lebih tinggi. Nah itulah saudaraku, jadi kita nggak bisa ambil jabatan seperti dunia, oh ya saya supaya naik pangkat, terus gini-gini, nggak bisa seperti itu saudaraku. Memang kita harus benar-benar mengerjakan bersama dengan Tuhan. Di situ kita bisa tahu bagaimana kita bisa memerintah bersama dengan dia. Artinya apa? Ya di mana Tuhan menempatkan kita, kalau Tuhan mau, ya di situ posisi kita ya pasti ada. Karena apa? Tuhannya mau ada di situ. Ya kalau Tuhan mau ada di situ, ya kitanya ada di situ. Ya kalau Tuhan ada di tempat yang dimana Tuhan mau, mungkin, kamu harus jadi pemimpin, kamu harus jadi wakil, kamu harus jadi apa, pokoknya yang serba tertinggi. Ya kalau itu maunya Tuhan, saya percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, walaupun awalnya kita nggak tahu apa-apa. Dan awalnya mungkin juga menderita. Tetapi karena ya saya tugas, saya harus kerjakan, saya harus sampaikan, biar semua orang selamat, biar semua orang juga yang dipilih benar-benar sampai kepada Tuhan dan mendapatkan kemuliaan kekal. Ya saya percaya saudaraku ya, yang terus bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, Tuhan mau, Tuhan menghendaki. Nah itulah saudaraku ya, kalau dibilang memerintah sama dia, ya saudaraku, di sini kalau menyangkal, ya disangkal juga. Saudaraku nggak ngaku, ya Tuhan nggak ngaku juga. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bicara setia, Tuhan setia saudaraku. Dan inilah saudaraku ya, kalau kita nggak setia, itu yang rugi, itu maksud saya. Tuhan setia untuk kita. Tetapi kalau kita nggak setia, ya berarti Tuhannya setia, Tuhannya ada, ya manusianya yang nggak ada. Nah siapa di sini yang mau mengerti kesetiaan Tuhan? Kalau kesetiaan Tuhan di sini, ya seperti apapun keadaan kita, dia tetap setia. Jadi kalau kita memang mengalami hal-hal yang enggak baik, tetapi bersama dengan Tuhan, dia setia. Amin. Ya, kita menderita, tetapi bersama dengan Tuhan, dia setia. Dan kalau dia tetap setia, bagaimana saudaraku kalau kita enggak setia? Ya ini saudaraku berarti kan tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita terus mengikuti dalam panggilan, walaupun menderita saudaraku di sini, ini panggilan. Dan kita melakukan tugas-tugas kita sebagai prajurit yang tidak memusingkan dengan kehidupan pribadi. Tetapi lebih memusingkan kehidupan orang, bahkan mungkin juga jiwa-jiwa yang sudah dipilih Tuhan. Kalau dibilang petani pun dapat upah duluan. Kita juga dapat mahkota juga untuk kita sendiri. Semua yang kita dapatkan bukan untuk orang saudaraku ya. Jadi hasil perjuangan seorang prajurit tadi, atau olahragawan tadi, atau bahkan pekerja, saudaraku, petani yang dibilang, saudaraku, udah pasti kita akan mendapatkan yang nomor satu, upah yang sesuai. Kalau petani ya hasil pertamanya.
Ya, kalau berlomba saudaraku, itulah juaranya. Dan apalagi saudaraku ya, siapa yang benar-benar mau mengerjakannya. Ya, kalau dilihat di sini, benar yang tahu panggilan Tuhan dan mau mengerjakan sebagai tugasnya, saudaraku, udah pasti upahnya ada. Makanya tadi saya udah katakan, yang kalau kita mau, saudaraku, udah pasti kita selamat dan juga dapat upahnya. Tetapi kalau udah nggak mau, saudaraku ya, udah nggak selamat juga nggak dapat upahnya. Untuk itu siapa yang hari ini bisa mendengarkan bahwa, oh berarti aku dipanggil ya, walaupun menderita, walaupun susah, walaupun nggak tahu, ternyata aku dipanggil. Nah kalau sudah aku sadar bahwa dipanggil dan mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menyampaikan firman-firman Tuhan kepada semua orang pilihan-pilihan Tuhan, dan supaya keselamatan sampai di mana-mana, itulah tujuan Tuhan. Dan kalau saudaraku meresponi, saya percaya saudaraku ya, disitulah orang-orang yang tahu pekerjaan Tuhan. Dan kalau terus bersama dengan Tuhan, disitulah hidup mati kita. Tuhan sudah ada. Dan Tuhan setia. Seperti apapun keadaan kita. Asal kita mau melayani Dia. Asal kita mau mengikuti Dia. Dia setia. Jadi siapakah yang hari ini merasakan, aku sebenarnya dipanggil. Aku sebenarnya terasa. Aku sebenarnya harusnya melayani. Tetapi semua itu enggak terjadi. Atau enggak dikerjakan. Saudaraku lihat. Bagaimana prajurit. Dan yang berlomba. Yang menang. Ada yang dinikmati. Ada upahnya. Ada hasilnya. Dan firman Tuhan yang harus disampaikan benar-benar sampai tujuan. Dan orang-orang pilihan Tuhan akhirnya benar-benar bisa diselamatkan. Dan apa yang kita dapatkan, saudaraku ya, saya percaya saudaraku ya, yang berjuang di dalam Tuhan. Dan sampai kepada jiwa-jiwa yang diutus Tuhan, saudaraku, ingat baik. Berarti perjuangan orang yang seperti ini sukses. Dan mendapatkan pengalaman langsung. Karena memang bukan karena kita pintar. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa. Tetapi memang Tuhan mengajar kita langsung dalam pelayanan itu. Jadi siapa yang hari ini merasakan bahwa saya dipanggil Tuhan, tapi nggak mengerjakan, berarti saudaraku, bukan prajurit Kristus, bukan perjuang. Bukan pejuang, maksud saya begitu. Dan saudaraku nggak melakukan tugasnya. Tentu kalau nggak melakukan tugas berarti saudaraku nggak dapat apa-apa. Tetapi buat orang yang mengerjakannya, berjuang dan melakukan tugas dalam pertandingan, bahkan apapun peraturan-peraturan semua diikutin, saya percaya itulah yang mendapatkan juaranya, yang mendapatkan hasil utamanya. Dan itulah yang akan menerima upah yang terbaik, yaitu keselamatan untuk hidupnya. Dan percaya kalau dia sudah selamat, orang lain juga bisa diselamatkan. Nah, saudaraku, inilah saudaraku ya, di sini Tuhan mau kita semua mengerti tentang panggilan-panggilan Tuhan, karena memang Injil bagaimanapun harus disampaikan, pekerjaan Tuhan harus dikerjakan. Kenapa? Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Untuk itu siapa yang berjuang dan bertekun bersama dengan Dia, itulah yang akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, apa yang saudaraku lakukan itu pasti akan menikmati juga hasil utamanya. Tetapi buat yang nggak mau, tentu juga saudaraku nggak dapat apa-apa. Semuanya nggak dapat, saudaraku ya. Dan saudaraku renungkanlah firman hari ini, saudaraku ya, supaya kita semua mengerti tentang panggilan yang sesungguhnya. Menderita di sini bukan menderita hari-hari, tetapi bagaimana orang yang menerima panggilan Tuhan sekaligus ada penderitaan. Tetapi mau berjuang, di sini ada upah, ada mahkota, bahkan juga ada yang terimanya yang pertama, dan firman Tuhan bisa keluar, bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya dengan sabarnya itu semua firman Tuhan, maksudnya di sini supaya firman Tuhan itu saudaraku tidak tertutup, firman Tuhan itu tidak terbelenggu. Orangnya terbelenggu tapi firmannya benar sampai di mana-mana. Dan siapa yang bertekun di dalamnya, saya percaya Tuhan sudah ada di dalamnya. Dan siapa yang sungguh-sungguh, saya percaya saudaraku ya, udah bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melayaninya sungguh-sungguh, kalau udah bersama dengan Tuhan, artinya hidupnya sudah betul-betul ada keselamatan. Dan kesetiaan Tuhan udah pasti ada. Itulah saudaraku ya firman hari ini. Jadi saudaraku, jangan lalaikan tugas-tugas pelayanan kita. Jangan saudaraku banyak permisi atau banyak alasan. Karena kalau nggak nyampe keselamatan itu kepada orang yang harus diselamatkan, nggak nyampe Injil itu kepada orang yang harus diselamatkan, itu tanggung jawab kita.
Tetapi ketika kita mengerjakan, kita menang, kita mendapat juaranya, kita juga dapat upahnya, bahkan jiwa kita diselamatkan, orang lain juga diselamatkan, panggilan Tuhan benar-benar terjadi, dan keselamatan benar terjadi. Nah itulah saudaraku ya, mari kita semuanya yang mau mengerjakan, jangan pusing dengan kehidupan saudaraku, tapi kerjakanlah pekerjaan Tuhan untuk keselamatan jiwa kita dan untuk keselamatan orang lain. Dan percayalah saudaraku ya, mudah pasti dapat upahnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup firman-Nya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau buat firman-Mu terus hidup, untuk kami tetap hidup dalam firman-Mu, dan siapapun yang mendengarkan ya Tuhan, benar-benar mengerti akan memahami firman-firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan perkataan-perkataan apa yang sudah kami dengar ini benar-benar kami bisa tangkap Tuhan, sehingga kami boleh meresponi, kami bisa mengerti bahwa tugas panggilan pelayanan kami adalah memang bagian daripada hidup kami, bahkan hidup kami lah Tuhan, sehingga sekalipun ada masalah, ada penderitaan, kami bisa terus memperjuangkannya sampai berkemenangan, sampai juga selamat. Dan biarlah Tuhan kami bisa mengerti semua ini dan kami bisa mengerjakan selanjutnya. Kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya ada beberapa info buat jemaat. Yang pertama, pada hari Kamis 13 Mei 2021, kita akan bersama-sama merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi melalui channel YouTube El Shaddai. Selanjutnya nanti pada hari Jumat, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan pujian penyembahan di rumah masing-masing pada pukul 12 untuk mengikuti ibadah Jumat. Kemudian firman Tuhan akan disampaikan live pada pukul 13 melalui channel YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Untuk ibadah hari Sabtu, pada hari Sabtu Bapak Ibu Saudaraku dapat juga melakukan pujian penyembahan di rumah masing-masing pada pukul 11 siang. Kemudian firman Tuhan nanti akan disampaikan live pada pukul 12 siang melalui channel YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai. Selanjutnya untuk hari Minggu, ibadah Minggu, seperti pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan dimulai pada pukul 8 pagi dan melalui channel YouTube juga ya. Dan untuk orang tua yang memiliki anak di bawah 12 tahun, setelah ibadah minggu ini akan ada ibadah sekolah minggu dimulai pada pukul 10.30 pagi melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di Instagram @l.kids. Dan untuk hari Sabtu, GKRHI Jemaat El Shaddai mengajak anak-anak muda untuk bisa bergabung dalam ibadah El Youth yang akan diadakan setiap Sabtu itu jam 5 sore. Ibadah ini dilakukan melalui Zoom. Untuk info yang lebih lanjutnya dapat dilihat di Instagram @l.youth. Kemudian saudaraku, dalam rangka ulang tahun El Shaddai yang ke-22, akan ditayangkan kesaksian-kesaksian dari keluarga-keluarga El Shaddai. Bapak Ibu Saudaraku dapat melihat kesaksian ini melalui channel YouTube GKRHI Jemaat El Shaddai, akan diupload setiap harinya, setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu di bulan Mei. Untuk kemudian selanjutnya yang terakhir buat saudara-saudaraku yang rindu memberkati GKRHI Jemaat El Shaddai, saudaraku dapat menyampaikan persembahan melalui rekening utama Yayasan El Shaddai ataupun rekening dana penginjilan sebagaimana tertera pada layar saudaraku semua. Demikian saudaraku info buat jemaat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri untuk berdoa syafaat. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah kami ya Tuhan, yang sudah boleh berjalan dari awal pertengahan sampai dengan saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ya Bapa. Kami mengucap syukur buat firman yang boleh dibagikan ya Tuhan Yesus. Biarlah itu terus ya Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan kami mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan
menyampaikan firman. Tuhan, Kau yang terus memberkati pelayanannya Bapa. Engkau memberkati lebih lagi Tuhan Yesus. Kau pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan dalam memberitakan firman-Mu ya Bapa. Sertai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sertai dengan mujizat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk gembala kami juga ya Tuhan Yesus. Untuk Ibu Marta dan Bapak Brian ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga terus memberkati, mengurapi pelayanan hamba-Mu, gembala kami ini ya Bapa. Tuhan, kalau Tuhan menugaskan Tuhan mereka untuk berdoa bagi jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus, untuk berdoa bagi tempat-tempat, mengurapi tempat-tempat ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang terus sertai Tuhan, Engkau yang terus memperlengkapi ya Tuhan segala kebutuhan untuk pekerjaan pelayanannya Bapa. Kirimkan ya Tuhan Yesus segala kebutuhannya ya Bapa. Kirimkan ya Tuhan Yesus orang-orang yang bisa juga membantu Tuhan. Apakah itu lewat apapun juga ya Tuhan, lewat dana, lewat apapun tempat-tempat ya Tuhan, untuk menunjukkan jalan atau untuk menolong di tempat-tempat yang diperlukan ya Tuhan. Engkau yang sediakan malaikat-malaikat-Mu ya Bapa untuk menolong, untuk untuk menunjukkan jalan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan juga ya Tuhan seluruh pelayanan-pelayanan El Shaddai Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kalau tiap-tiap hari ya Bapa ada ibadah-ibadah yang dilakukan ya Tuhan, walaupun melalui Zoom ya Tuhan Yesus, walaupun melalui channel YouTube ya Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai semuanya itu Tuhan. Engkau urapi pelayanan-pelayanan El Shaddai ya Bapa. Biar lewat pelayanan-pelayanan ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh dijangkau ya Tuhan. Dalam ibadah-ibadah ya Tuhan banyak yang diberkati lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang dibagikan, lewat doa-doa syafaat juga Tuhan, menara-menara doa ya Tuhan. Banyak jiwa yang boleh dimenangkan, banyak orang yang boleh dilawat Tuhan melalui pokok-pokok doa yang dinaikkan ya Tuhan Yesus. Banyak kesembuhan boleh terjadi ya Bapa. Banyak mujizat boleh terjadi. Banyak yang boleh dilepaskan dari keterikatan ya Tuhan. Banyak yang boleh disembuhkan dari sakit penyakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan lewat doa-doa yang dinaikkan di El Shaddai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang terus rajin melayani ya Bapa. Urapi Tuhan terus dengan urapan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga ya Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di El Shaddai Tuhan. Banyak pokok-pokok doa, banyak kerinduan, banyak pergumulan ya Tuhan di dalam hati kami ya Bapa, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bawa semua itu di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau yang terlebih tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Engkau yang terlebih tahu Tuhan apa yang terbaik buat kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menyadari, untuk berharap, untuk terus Tuhan beriman kepada-Mu ya Bapa. Tidak sia-sia semua doa-doa kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya ya Bapa. Segala pokok doa-doa kami yang ada di dalam hati kami Tuhan, Tuhan yang menjawabnya. Terima kasih Yesus. Tak lupa kami terus mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami terus mau membawa bangsa kami, mendukung bangsa kami Tuhan di dalam doa ya Bapa. Kasihani bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kalau bangsa kami menderita ya Tuhan Yesus karena COVID ya Tuhan Yesus, karena pandemi yang sudah berkepanjangan ya Tuhan Yesus. Kalau bangsa kami Tuhan menderita ya Tuhan Yesus karena banyak orang-orang yang mengambil keuntungan secara pribadi ya Tuhan, yang tidak peduli pada orang lain ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau mengampuni bangsa kami ya Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami ya Bapa. Tuhan, berkati Tuhan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ya Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus semuanya, jajaran pemerintahan ya Tuhan, dari presiden sampai jajaran pemerintahan yang paling rendah sekalipun ya Tuhan Yesus, di desa-desa semuanya ya Tuhan, di kota-kota, kelurahan-kelurahan. Tuhan, jamah Tuhan, berikan takut hati akan Tuhan di dalam hati mereka ya Bapa. Tuhan, tolong Tuhan supaya ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya ada pemimpin-pemimpin yang mempunyai hati buat bangsa ini ya Bapa, yang mempunyai hati untuk kepentingan orang banyak ya Tuhan, yang prihatin akan orang-orang yang berkesusahan ya Tuhan Yesus. Kasihani ya Tuhan Yesus yang menderita ya Tuhan karena bencana ya Tuhan, karena kebakaran, karena gempa bumi, karena apapun Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau mengasihani bangsa kami ya Tuhan. Lepaskan Indonesia dari pandemi ya Tuhan Yesus. Lepaskan bangsa kami Tuhan Yesus dari ekonomi, keterpurukan ekonomi ya Bapa. Pulihkan kiranya ekonomi kami ya Tuhan Yesus. Bangkitkan kembali bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Pulihkan semuanya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami berharap hanya kepada-Mu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus
yang juga mengalami penderitaan. Tuhan, kalau kami mendengar di India ya Bapa yang begitu kesusahan saat-saat ini ya Bapa, kami mau berdoa juga buat saudara-saudara kami yang di India ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau menolong ya Bapa. Kirimkan orang-orang ya Tuhan yang bisa menolong Tuhan Yesus. Kirimkan juga Tuhan Yesus pertolongan-pertolongan buat orang-orang India juga ya Bapa. Untuk makanan, untuk vaksin, untuk apapun Tuhan, obat-obatan yang diperlukan saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau yang berbelas kasihan Tuhan. Bagi semua Tuhan Yesus, manusia-manusia Tuhan di dunia ini ya Bapa, yang banyak mengalami penderitaan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang tidak terjadi Tuhan, tanpa sepengetahuan-Mu, tanpa seizin-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berbelas kasihan Tuhan. Ampuni salah dosa kami manusia ini ya Bapa. Kiranya yang membuat murka-Mu Tuhan Yesus. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami tidak tahu Tuhan. Banyak hal yang kami tidak mengerti ya Bapa. Mungkin kami tidak mengerti apa maksud Tuhan di balik semua ini ya Bapa. Apa yang Tuhan sedang rencanakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan ya Tuhan. Kalau ini akhir zaman Tuhan, tolong Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, supaya bisa bersiap-siap ya Bapak, supaya bisa berjaga-jaga ya Tuhan Yesus. Tuhan selamatkan ya Tuhan anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Kalau kami lemah Tuhan, kuatkan ya Tuhan Yesus. Tuhan pegang tangan kami ya Bapak, tuntun kami Tuhan, supaya kami bisa selamat ya Bapak. Kami mau berharap berserah hanya kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Banyak doa yang ingin kami sampaikan di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Tapi kami Tuhan percaya ya Bapa, Engkau terlebih lagi tahu Tuhan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan ya Tuhan. Biar semua doa-doa ini kami naikkan kepadamu saja ya Bapa. Kami mau berharap hanya kepadamu. Kau satu-satunya yang dapat kami andalkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk persembahan-persembahan yang sudah disampaikan oleh anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau yang memberkati persembahan-persembahan ini ya Tuhan Yesus. Biar persembahan-persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi ya Bapa. Untuk mempermuliakan nama Tuhan, memperbesar kerajaan Tuhan di dunia ini ya Bapa. Bahkan di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami Tuhan. Semua doa-doa kami ini kami bawa di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali saudaraku, kita satukan hati kita lebih lagi. Seluruh ibadah yang sudah dilaksanakan, bahkan doa-doa yang sudah dinaikkan, persembahan yang sudah diberikan, Tuhan semua hanya untuk kemuliaan-Mu, untuk meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Biarlah Tuhan alat-Mu memancarkan cahaya-Mu Tuhan, bahkan terang-Mu bercahaya lewat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, terlebih lagi hamba-Mu secara pribadi ya Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan semua kami boleh benar-benar Tuhan memancarkan kemuliaan-Mu, wajah-Mu, cahaya-Mu ya Tuhan di dunia ini. Sehingga banyak yang datang kepadamu untuk percaya, untuk mengikut, untuk diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah seluruh pelayanan kami. Dan biarlah kami mendapatkan hidup yang lain daripada yang lain, yaitu hidup yang di bumi seperti surga. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku juga untuk terima berkat Tuhan, kita mengangkat tangan kita dan arahkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Kristus, terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, pengurapan, pertolongan, perlindungan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai memimpin kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau.
Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.